Pak. Kenapa, Pak? Karena kita lihat, jadi memang generasi Z dan lain-lain akan jumlahnya akan 50% gitu. Betul. Tapi dia akan digencet dari bawah oleh generasi stunting. Dan ada 30% lansia. Jadi kita bisa bayangkan dia sebetulnya harusnya jadi generasi cemas. PKBI hilang. Apa langkah ke depan? Dua-duanya bukan orang kesehatan. Bukan. Mereka nggak ngerti sejarah. Ini juga akan menjadi juga masalah internasional. Kantor PKBI memang diseruduk oleh kurang lebih 200-an. Kita memang marah sekali dengan cara-cara yang brutal. Khususnya untuk Caimin dan partainya kita minta dukungan. Sesi kali ini kita bersama sesepuh guru kita, beliau Pak Ihsan Malik, pimpinan nasional PKBI, gitu Pak ya? Iya. Oke. Hari ini kita mau ngobrol, jadi sekilas PKBI itu adalah lembaga sosial masyarakat, NGO gitu. Salah satu yang paling senior di Indonesia karena fokus kerjanya selama ini kan membantu ya Pak masyarakat soal bagaimana terutama KB atau keluarga berencana, dan tentu saja lebih dari sekedar KB juga kontribusi yang lebih aktif dan lebih general bagaimana membangun Indonesia, saya kira gitu Pak ya. Ya. Oke Pak, sementara ini kita cerita PKBI dan apa dampak baik selama ini dan apa harapannya ke depan. 10 menit lagi Pak, karena hari ini ada situasi yang kurang menyenangkan. Kantor PKBI mau digusur ya Pak? Sudah digusur. Sudah digusur Pak. Sudah digusur. Boleh ceritain nggak Pak? Ya. Apa situasi yang sebenarnya sedang terjadi dengan PKBI Pak? Situasi penggusuran ini. Betul. Iya. Jadi tanpa peringatan, tanggal 10 Juli jam setengah 7, Oke. kita bisa bayangkan setengah 7 ya. Pagi. Iya, pagi itu tidak ada orang. Tiba-tiba kantor PKBI memang diseruduk oleh kurang lebih 200-an lah ya. Jadi Satpol PP 100-an, ada tentara, polisi dengan truk-truk dan lain-lainnya. Nah, mereka menduduki dan merampas kantor PKBI itu tanpa perintah dari pengadilan, surat perintah dari pengadilan. Oke, Pak. Jadi kita lihat, dan itu juga dilakukan tanpa peringatan. Jadi memang saat mereka melakukan perampasan tanah itu, mereka menggunakan, jadi kita lihat bahwa Sekjen Kemenkes, Pak Kuntawibawa ini yang memimpin dari Menkes, tapi kemudian dia meminta pemerintah Jakarta Selatan dengan menggunakan Pergub 207. Jadi peraturan gubernur 207 itu adalah penertiban bangunan liar. Jadi bayangkan PKBI yang gedung pertama dibangun di situ tahun 1970, begitu megah 2 lantai, dibantu pembangunannya oleh pemerintah Belanda waktu itu. Kemudian dianggap bangunan liar, kira-kira begitu. Ini betul-betul satu malapetaka besar bagi kami, karena memang kita bertikai dengan Kementerian Kesehatan soal status tanahnya. Tapi gedung itu adalah betul-betul adalah gedung PKBI. Jadi kita lihat, jadi status tanahnya memang masih bersengketa. Nah, sekarang memang mereka rampas, mereka rampas gitu. Oke, jadi sebenarnya tokoh antagonisnya ini Pemda DKI atau Kemenkes, Pak? Bukan Kemenkes sebetulnya, tapi adalah Menteri Kesehatan Budi Gunawan yang bekas Direktur Mandiri.
dan Kuntawibawa sekjennya yang orang Departemen Keuangan. Dua-duanya bukan orang kesehatan? Bukan. Mereka nggak ngerti sejarah. Jadi betapa pentingnya jangan lupa sejarah itu. Kemudian juga mereka memang orang keuangan. Jadi mungkin otaknya aset, kira-kira gitu. Jadi memang ketika tahun 96 kita mengurus hak guna bangunan dari PKBI, pada saat yang sama BPN mengatakan, nanti dulu karena Depkes juga sedang mengurus hak pakai. Kita sudah aneh gitu ya, karena hak pakai kita udah pakai di situ udah hampir 40 tahun kan. Tapi oke lah kita bermusyawarah. Tiba-tiba tahun 99 keluar surat hak pakai untuk Kementerian Kesehatan. Karena itu kita mengadu kepada Presiden Indonesia, waktu itu Gus Dur. Dan Gus Dur sudah memerintahkan BPN keluarkan hak guna bangunan untuk PKBI, kira-kira gitu. Nah sampai sekarang itu belum juga keluar dari BPN. Karena itu juga kami memang menuntut BPN. Bagaimana BPN katakanlah tidak mematuhi perintah dari Presiden untuk memberikan hak guna bangunan bagi PKBI. Tanggal 10 Juli malah kita digeruduk dan digusur, kira-kira gitu. Oke, Pak, kita menyamping dikit Pak ya. Ya. Kira-kira Pak, ini kan institusi yang udah sangat tua Pak ya. Paling tidak mungkin teman-teman yang Gen Z dan lain-lain mungkin nggak gitu aware dengan apa sih PKBI gitu. Nah sekarang kenapa saat itu Gus Dur Pak berkenan memberikan dukungan melalui perintah supaya dirilis surat hak guna untuk PKBI Pak? Gus Dur ketika dia muda, dia memang juga jadi relawan di PKBI untuk memberikan konseling. Saya juga ketua pengurus, tapi saya relawan. Saya betul-betul ini relawan. Ini adalah kerja kemanusiaan. Dan memang kita kan tahun 57 itu kita awalnya memang mendorong program keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak. Kemudian di jalan kita melihat, waduh, ini bukan hanya ibu dan anak tapi juga remaja. Kemudian sekarang ini kita malah semakin meluas kesehatan reproduksi. Jadi reproduksi, kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan, kemudian juga tentu saja klinik kesehatan dan lain-lain, karena kita memang dasarnya itu. Nah tahun 70 ketika itu, ini juga bukan main ini, Gubernur Ali Sadikin ya, dia memang menghibahkan tanah 5.400 itu untuk kita bangun National Training Center. Jadi disitulah, nah kita latihlah kurang lebih 12.400 petugas PKB seluruh Indonesia. Itulah yang menjadi embrio BKKBN semua. Kemudian kita juga melatih sebetulnya kurang lebih 200-an petugas kesehatan dari Bangladesh, juga dilatih di situ. Itu National Training Center yang memang mungkin seluruh LSM di Indonesia pasti pernah menginap atau dilatih atau juga di PKBI, karena Wisma itu strategis tempatnya, murah, dan pelayanannya, waduh, bukan main lah kira-kira. Oke, Pak. Ada sosok Gubernur Ali Sadikin yang sangat support gitu ya, dan itu bukan main-main karena hibah tanah. Ada Gus Dur yang juga memberikan dukungan dan presiden statusnya. Artinya saat itu tentu ada reason bagi kedua tokoh pemimpin yang saya kira patut diteladani, bahwa urusan keluarga, urusan fokus kerja yang dikerjain PKBI saat itu di tahun 70-an amat sangat penting. Nah, gimana Pak? Sekarang udah ada PKKBN tuh misalnya.
Iya, jadi BKKBN memang kita dorong memang mengkoordinasikan sebetulnya ya. Karena kita melihat ketika kita bangun PKBI, kesehatan ibu dan anak, kemudian keluarga berencana ini memang harus dalam bentuk gerakan sebetulnya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat, dikelola oleh masyarakat. Tapi memang perlu koordinasi karena pemerintah juga harus bertanggung jawab. Jadi 10 tahun setelah kita dirikan PKBI ini, kita dorong pemerintah juga harus bertanggung jawab. Terutama mengkoordinasikan semua. Kita tahu juga Muhammadiyah juga punya klinik, NU juga punya klinik, dan banyak lagi. Nah itu dikoordinasikan. Dia membentuk satu gerakan. Tapi kita lihat bahwa PKBI memang tetap keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak menjadi bagian. Karena apa? Karena kita udah bicara lebih luas lagi yang kita sebut dengan kesehatan reproduksi. Jadi karena itu PKBI juga mempelopori misalnya PAUD ya. Kita sebut Bina Anak Perasa, sekolah anak prasekolah di desa. Itu di mana-mana kita bangun. Kemudian juga kita ini kan juga remaja, karena ini jembatan masa depan gitu. Menjembatani ibu dan anak tadi, remaja. Meskipun kita lihat secara hukum remaja nggak ada ya, karena yang ada cuma ibu dan anak. Tapi kita bangun jembatan ini karena ini juga akan membangun keluarga. Dan kita percaya bahwa keluarga adalah basis yang paling penting bagi masyarakat dan bangsa gitu. Jadi kalau keluarga sehat dan bahagia, yakin deh bangsa itu maju dan sejahtera. Kita yakin sekali ketika dirikan PKBI waktu. In generalnya Pak ya, kita saat ini ya 2 tahun terakhir lah katakan, kita ini kan kayak ngalamin setback tuh Pak. Peristiwa yang kita atasi di 70-an dengan semua usaha dan kerja keras, hari ini tiba-tiba kita hampir di situasi yang sama. Angka kelahiran anak, angka kematian bayi ibu melahirkan juga tinggi, kasus stunting juga situasinya berat gitu. Jadi gimana tuh Pak sebenarnya? Nah, inilah sebetulnya yang harusnya juga disadari oleh Kementerian Kesehatan. Setuju. Terutama oleh Menteri dan Sekjennya. Ini yang kelihatannya juga mereka tidak peduli lah ya dengan mereka menggusur PKBI ini. Betul. Kita akan melihat meskipun pemerintah menyatakan bahwa ada bonus demografi, tapi kami dari PKBI sudah melihat adalah sebetulnya masalah besar ke depan. Kenapa Pak? Karena kita lihat, jadi memang generasi Z dan lain-lain akan jumlahnya akan 50% gitu. Betul. Tapi dia akan digencet dari bawah oleh generasi stunting dan ada 30% lansia. Jadi kita bisa bayangkan dia sebetulnya harusnya jadi generasi cemas ini, bukan generasi emas sebetulnya. Kenapa digencet dari atas, digencet dari bawah. Nah, karena itu program kesehatan bagi ya terutama Gen Z dan lain-lain ini bagian yang paling penting supaya mereka siap lah nanti menghadapi bonus demografi ini. Kalau enggak, menurut saya harusnya mereka semua menjadi generasi cemas yang 50% ini. Oke. Misalnya saya presiden gitu Pak ya. Saya pasti akan langsung instruksikan supaya PKBI bertahan dan punya reorientasi fokus yang pasti pentingnya amat penting dengan situasi dan kondisi kependudukan maupun keluarga yang bisa kita bilang mencemaskan Pak ya. Pernah nggak sih Pak dalam upaya advokasinya gitu ya, ini sampai ke presiden, sampai ke DPR, ke politik, ke partai politik, apa yang kira-kira yang disampaikan tuh Pak? Iya, kita memang kemarin ini setelah 1 tahun terakhir juga gesekan-gesekan mulai mengeras ya dengan
menteri dan sekjen yang orang keuangan ini, itu kita udah mulai juga minta sebetulnya dimediasi lah ya. Kita udah hubungi juga KSP, kita juga udah hubungi juga katakanlah Ari Dwi Payana yang kepala staf khusus itu untuk kita bisa bertemu dengan presiden sebetulnya. Tapi seperti menabrak tembok gitu. Jadi entah mengapa ya, seolah-olah mungkin Kementerian Kesehatan sudah lebih dulu memblok atau gimana ya. Tapi upaya itu sudah kita sebetulnya melakukan upaya ini. Kenapa? Karena menurut ya seperti juga pengalaman kita ketika waktu itu Gus Dur memutuskan itu, memang ini harus keputusan politik sebetulnya. Kenapa? Dari segi ini segi hukum katakanlah Depkes dengan surat hak pakai dia merasa sudah sah kira-kira gitu. Karena itu harus ada keputusan yang ini. Keputusan politik. Sejak rekomendasi Gus Dur sampai hari ini itu udah berapa tahun, Mbak? Berarti sudah 23 tahun. Pertanyaan saya, kenapa BPN nggak membereskan itu? Ini juga jadi pertanyaan kita sebetulnya, karena memang maklum ini kan organisasi, kita nih organisasi relawan ya. Saya nih ketua yang ke-16 lah ya. Jadi kan udah sekian. Jadi setiap ini, jadi memang kita lihat, saya juga agak kaget. Kok berani-beraninya BPN waktu itu ya tidak segera melaksanakan perintah presiden. Karena itu kan jelas gitu, perintah dari Gus Dur, berikan HGB untuk PKBI. Nah ini yang menurut saya memang ada persoalan ini di BPN. Oke Pak, jadi ya saya sebagai pribadi, sebagai warga juga kayak ngerasa turut kecewa gitu Pak ya. Artinya kan tentu institusi negara ada yang mengurus soal keluarga, KB dan lain-lain gitu. Tetapi di satu sisi kan kita ngelihat bahwa dengan situasi PKBI hari ini, demokrasi kita juga nggak sehat tuh Pak. Karena civil society-nya nggak diperkuat. Padahal ini kan juga bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat, tentunya juga ada balance antara yang lembaga negara dengan lembaga civil society yang harusnya lebih kuat, Pak. Kira-kira tuh, Pak, misalnya PKBI hilang, situasinya misalnya nih, Pak, kantornya diambil, apa kira-kira langkah ke depan akan ada pemerintah baru? Pak Prabowo juga punya program makan gratis untuk anak, dan tujuannya saya pikir punya relevansi yang sangat dekat dengan proyek PKBI, Pak. PKBI ini memang ada juga yang kita sebut dengan PKBI daerah di 25 provinsi. Kemudian juga kita juga memiliki cabang 180 cabang di 25 provinsi ini. Jadi karena memang sudah lama ya, kita udah 67 tahun lah. Jadi nah memang terganggu memang program kita. Pasti. Jadi tapi di beberapa daerah tetap juga masih berjalan. Ini kan adalah kantor pusat. Itu pengorganisasian ini. Nah kemudian yang juga ini menarik ya. PKBI ini adalah anggota dari International Planned Parenthood Federation. Ada 129 negara yang menjadi anggotanya Federasi KB Internasional. Jadi bukan PKKBN tapi PKBI di Indonesia yang ini. Nah kebetulan memang tahun depan IPPF akan mengadakan General Assembly di Indonesia. 129 negara datang. Salah satu venunya di Lala adalah juga melihat kantor pusat PKBI. Jadi kita bisa bayangkan situasi ini. Karena apa? Karena Presiden IPPF juga sudah mengirim surat kepada saya bahwa General Assembly
International Planned Parenthood Federation tetap diadakan di Indonesia. Oke. Jadi kira-kira begitu. Jadi memang kami juga akan mulai menghadapi masalah ini karena ini udah terkait juga dengan ya internasional, dan kita sejak tahun 69 menjadi member IPPF. Kita udah hampir 60 tahun lah itu dari member itu. Ya, udah 50 sekian tahun. Makanya di logo PKB kan selalu member IPPF, International Planned Federation. Ini. Jadi saya kira ini juga akan menjadi juga masalah internasional sebetulnya. Oke Pak, ini kita mundur ke belakang nih Pak ya. Sekaligus juga berusaha melihat hal yang urgent di depan gitu Pak ya. PKBI dengan fokus kerjanya Pak ya, kira-kira akan melangkah kemana Pak ke depan? Kita tetap bertekad akan memberikan kontribusi bagi program kesehatan ibu dan anak dan remaja ini. Kami tetap akan dengan komitmen yang kuat. Kita juga sudah melakukan pertemuan dengan seluruh Indonesia. Kita memang marah sekali dengan, katakanlah juga dengan cara-cara yang brutal yang dilakukan oleh Pak Budi Gunawan yang Kemenkes dan Pak ya katakanlah Kuntawibawa yang sekjen ini gitu. Tapi kita akan terus melangkah ke depan dan kami terus terang memang menghimbau dan meminta dan akan terus berupaya bertemu dengan presiden dan wakil presiden. Dan kami minta bahwa amanat dari Presiden Indonesia waktu itu 2001 Gus Dur ini tolong juga diwujudkan pada masa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini, karena ini ada amanat lah yang jelas. Kami sudah memberikan kontribusi selama 67 tahun untuk Republik Indonesia, dan kami juga masih tetap komitmen untuk melakukan kontribusi ini ke depan. Jadi tolong Presiden dan Wakil Presiden memberikan PKBI hak guna bangunan itu. Kami sudah menunggu 23 tahun. Betul. Sudah 23 tahun kami menunggu. Pak, kita punya partai politik tuh Pak, ya. Dan tentu mereka wakil kita di pemerintahan gitu. Dan mereka mestinya juga punya fokus terhadap isu kesehatan, terutama perempuan dan anak. Dan saya kira mereka punya kewajiban untuk membantu mestinya Pak ya. Pak, boleh nggak disampaikan pesan ke partai politik, terutama di komisi yang menangani soal ini Pak? Kira-kira apa yang dibutuhkan Pak? Kami memang menghimbau semua partai politik, terutama yang menang kemarin ini katakanlah demikian, dan juga sebetulnya DPR juga, DPR terutama komisi yang menangani kesehatan ini, kalau tidak salah komisi 8, supaya juga memang mulai juga committed atau juga peduli ya dengan permasalahan ini, karena ini sebetulnya adalah mengagetkan di injury time ya. Akan terjadi pergantian kepemimpinan. Betul. Tapi tiba-tiba ada kejadian semacam ini. Nah, menurut saya di injury time ini harusnya menjadi kesadaran kritis bagi partai dan DPR. Ini ada apa ini? Kok tiba-tiba ambil tanah orang, ambil ini orang, mau ini bangun itu, kelihatannya juga udah siap mau bangun gedung tinggi gitu ya di tempat PKBI ini kayak semacam itu gitu. Ada isu apa sebenarnya Pak? Iya. Mau dibangun apa? Iya, kelihatannya mereka mau bangun gedung, kelihatannya. Tapi nggak tahu bangun gedung apa. Kita belum pernah lihat ininya. Tapi isunya pokoknya udah ada rencana lah. Di injury time ini yang katakanlah juga kita juga heran juga. Kok bisa gitu? Kira-kira gitu. Jadi memang kami minta dukungan
minta juga katakanlah kepedulian dari partai politik dan juga DPR yang duduk sekarang, tolong perhatikan gerakan masyarakat sipil, khususnya PKBI yang memang sudah lama berkontribusi untuk kesehatan ibu dan anak. Sekira itu kita minta dukungan penuh dari mereka. Di Senayan Pak ya, Wakil Ketua DPR RI itu kan bidang kesejahteraan. Salah satunya tentu termasuk isu soal ini mestinya sangat relevan gitu. Kebetulan Wakil Ketua DPR RI kita Caimin ya. Yang tentu juga punya hubungan yang dekat secara kultural maupun secara politik dengan Gus Dur gitu. Saya kira apa kalau misalnya kita harus menyampaikan ke beliau? Ya, saya kira apalagi kan juga ya Caimin sebetulnya juga kan punya juga hubungan ya dengan katakanlah juga dengan Gus Dur, dan juga saya kira juga banyak juga teman-teman di PKB yang juga tahu lah tentang PKBI gitu. Betul. Jadi karena itu memang khususnya saya kira juga untuk Caimin dan partainya kita minta sebetulnya dukungan untuk ini ya. Jadi kalau bisa memang menghimbau presiden dan wakil presiden untuk juga peduli dan segera mengambil langkah-langkah pada injury time ini untuk katakanlah keadilan bagi PKBI. Kita sebenarnya ingin keadilan kita PKBI. Jadi tolonglah. Jadi kira-kira gitu. Ini yang memang kita harapkan. Oke. Teman-teman, saya kira sesi kita cukup Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa meneruskan ini melalui podcast Bongkar Bangkir yang baru saja mulai ini Pak. Iya. Ke publik, masyarakat maupun ke eksekutif maupun ke DPR dan partai politik supaya memberikan dukungan yang saya pikir institusi PKBI dengan semua kontribusinya termasuk semua tantangan soal terutama masa depan generasi Indonesia ke depan, saya kira PKBI harus tetap ada dan mendapat dukungan yang saya pribadi berharap justru lebih support lebih banyak dan lebih efektif lagi Pak. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga lancar semua Pak. Iya. Dan kita juga mau dukungan ya. Betul Pak, insya Allah.